Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan, Madura dalam implementasi Satu Data Indonesia. Pemkab Pamekasan telah menindaklanjuti regulasi itu dengan menertibkan peraturan Bupati atau Perbub tentang Satu Data Pamekasan. Hal itu menjadi salah satu indikator penilaian atas raihan penghargaan tersebut. Selain itu, tambahan indikator lainnya adalah aktivitas Satu Data di Pamekasan dan adanya portal Satu Data. Dari beberapa indikator penilaian ini, Pemkab Pamekasan berhak mendapatkan 6 terbaik atau harapan 3 dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Pamekasan juga berhasil meraih penghargaan Digital Innovation Award 2022 untuk kategori Digital Innovation for Public, tepatnya e-lorong atau elektronik lorong. Kata lorong diambil dari bahasa Madura yang artinya jalan, aplikasi e-lorong. Kata lorong diambil dari bahasa Madura yang artinya jalan. Aplikasi e-lorong tersebut masuk dalam satu paket aplikasi Pamekasan Smart yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan. Masyarakat cukup memfoto kerusakan jalan raya lalu mengupload foto kerusakan jalan yang disertai dengan alamat lengkap jalan yang dilaporkan tersebut. Selanjutnya, operator dinas terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menerima laporan tersebut dan mencetak laporan masyarakat yang berupa foto tersebut. Dalam laporan tersebut, tim operator akan mengetahui titik koordinat lokasi pelaporan. Prestasi selanjutnya adalah dalam akuntabilitas kinerja tahun 2020 dengan predikat nilai BB. Penghargaan kepada Pemkab Pamekasan diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Cahyokumolo. Komponen penilaian dalam prestasi akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Penghargaan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 dengan predikat nilai B juga didapat bersamaan dengan penghargaan akuntabilitas kerja. Adapun komponen penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi.
Selanjutnya penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kategori Pojok Baca Digital atau Pojadi. Penghargaan tidak lepas dari kerja keras inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pamekasan dalam mempermudah pembaca mengakses sumber bacaan. Adanya pojok baca digital mampu meningkatkan gerakan literasi masyarakat Pamekasan untuk membangun peradaban berkemajuan dan berkebaruan. Penghargaan ini kali ke-8. Pamekasan raih atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian wajar tanpa pengecualian atau WTP. Penghargaan dari pemerintah Indonesia atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Pamekasan. Penghargaan dari Kementerian Agama atau Kemenak RI atas partisipasi dan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan agama Islam, PAI. Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten di Indonesia yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan dan kebijakan positif bagi pendidikan agama Islam di sekolah dengan plotting anggaran yang sangat besar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten untuk pendidikan. Kabupaten Pamekasan mendapat penghargaan peringkat kedua se-Indonesia setelah penyematan PIN Lencana sekaligus pemberian penghargaan Menggala Karya Kencana atau MKK
tersebut diberikan langsung oleh Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo di Peringgitan Dalaman Depak Agung Ronggo Sokowati. Penghargaan tersebut diberikan secara objektif berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim atas dedikasi dan komitmennya sebagai kepala daerah dalam pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Pemkab Pamekasan, Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Badut Tamam kembali terpilih sebagai tokoh yang berhak mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Bupati yang akrab disapa Mas Tamam itu kali ini mendapat penghargaan sebagai tokoh penggerak koperasi terbaik dari Dewan Koperasi Indonesia atau DKPIN. Pemberian penghargaan itu bersamaan dengan Hari Koperasi Nasional ke-75 yang dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur Bali, Kamis 14 September 2022. Penghargaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dr. Sri Untari Bisowarno, MAP tersebut diterima langsung oleh Bupati Pamekasan, Badrut Tamam bersama dengan sejumlah kepala daerah lain di Indonesia. Bupati Badrut Tamam selama ini memang getol mengampanyekan kebangkitan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan koperasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui beberapa terobosan program untuk para pelaku usaha. Salah satu programnya adalah pinjaman lunak dengan bunga hanya 0%. Pemkab Pamekasan mengalokasikan dana mencapai hingga 15 miliar untuk pinjaman lunak. Masyarakat yang telah mengikuti program Wirausaha Baru atau WUB diberikan bantuan modal dengan bunga 0% tentu bagi mereka yang membutuhkan. Sementara pinjaman untuk pelaku usaha lain termasuk koperasi bunga pinjamannya hanya 6% serta program lain yang mendorong pertumbuhan usaha dan koperasi di Pamekasan. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kabupaten Layak Anak. Kota Layak Anak ini seluruh fasilitas umum maupun di tempat-tempat tertentu bisa diakses oleh anak-anak, baik tempat mainan, tempat baca, dan lain-lain.
Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, H. Badrut Tamam kembali meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas partisipasi aktifnya dalam mendukung kegiatan pembangunan kehutanan di Jawa Timur sebagai pembina kader konservasi alam atau KAA. Kader konservasi adalah seorang yang telah dididik atau ditetapkan sebagai penerus upaya konservasi sumber daya alam yang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam serta sukarela, bersedia dan mampu menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat. Fungsi dan tugas kader konservasi yaitu sebagai pelopor dan penggerak upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta berperan aktif dalam menumbuh kembangkan gerakan upaya-upaya konservasi sumber daya alam di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Pemka Pamekasan, Madura, Jawa Timur sebagai pemerintah daerah terinovatif. Penghargaan ini diberikan oleh Khofifah Indar Parawansa saat upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 bersama seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Gedung Gerahadi, Surabaya. Inovasi program yang dilakukan oleh Pemkab Pamekasan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti program Pamekasan Call Care di bidang kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, dan pelayanan lain di Mall Pelayanan Publik atau MPP, dan yang lainnya. Bupati Pamekasan Badrut Tamam kembali meraih penghargaan berupa Lencana Bakti Desa pertama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT RI. Melalui program Desa Cermat yang dicetuskan oleh Mas Tamam, mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan desa-desa se-Kabupaten Pamekasan dan beliau dianugerahi Lencana Bakti Desa Pratama karena mampu mengentaskan desa-desa yang sangat tertinggal. Dia menjelaskan pada tahun 2022 tercatat ada 17 desa yang berstatus mandiri, 64 desa maju, dan 97 berstatus desa berkembang. Saat ini telah banyak desa yang menentukan potensinya, mulai desa wisata, desa UMKM, dan desa dengan tema lainnya sesuai dengan keinginan Mas Tamam. Mas Tamam Mas Tamam mendapat penghargaan prestasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia LEPRID sebagai inisiator program inovatif telah mencetak 10.000 wirausaha baru. Program wirausaha baru digelar pada tahun 2020 hingga 2022. Dalam satu tahun mencapai 2.591 wirausaha baru. Mas Tamam juga memperoleh prestasi sebagai inisiator pelaksanaan vaksinasi berhadiah serentak di 13 kecamatan terhitung sejak 17 Januari hingga 10 Maret 2022. Penghargaan ini juga diberikan oleh LEPRID bersamaan dengan penghargaan inisiator program inovatif 10.000 wirausaha baru.
Bupati Pamekasan Madura, Jawa Timur, Badrut Tamam dinobatkan sebagai tokoh penggerak literasi nasional 2022 oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Dalam acara Indonesia International Book Fair (IIBF), Bupati yang akrab disapa Mas Tamam ini menyampaikan terima kasih kepada Dewan Guru yang mau menulis, menuangkan ide dan gagasannya melalui buku. Sebab mereka akan senantiasa mengedukasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada para peserta didiknya. Penghargaan Keterbukaan Publik Tingkat Jawa Timur. Dua penghargaan yang diraih Pemkab Pamekasan tersebut berupa kategori penyediaan informasi terbaik dan kategori kabupaten atau kota paling terinovatif. Penghargaan tersebut merupakan satu indikator bahwa Kabupaten Pamekasan sudah mampu memenuhi kewajiban sebagai badan publik dalam upaya melayani masyarakat di bidang informasi. Penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Pamekasan tersebut atas keterbukaan informasi kepada publik yang cukup baik, mulai informasi program pemerintahan kabupaten, anggaran, dan kegiatan lain yang berhak diakses oleh masyarakat luas. Pemkab Pamekasan mendapat penghargaan dari KI Jatim Award itu. Bupati Pamekasan Badrut Tamam mendapat penghargaan fantastis mewakili Jawa Timur dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia. Dalam upaya kinerja pemerintah Kabupaten Pamekasan 4 tahun dalam kepemimpinan Haji Badrut Tamam, periode 2018-2022, 4 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai instansi dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN. Penghargaan tersebut diberikan oleh KPK kepada pemerintah Pamekasan di ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat 9 Desember 2022.
Pemkab Pamekasan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bidang produksi peternakan berhasil meraih top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik Kofablik Jawa Timur tahun 2022 dengan inovasi tim buzzer, tim bunting serentak. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Pamekasan Fatah Jasin 7 Desember 2022.